Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang lembaga-lembaga negara Indonesia, yaitu DPD. Undang-undang yang mengaturnya itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Dasar yang mengatur ada Pasal 2 Ayat 1, Pasal 22C Ayat 1 sampai 4, Pasal 22D Ayat 1 sampai 4, Pasal 22E Ayat 2 sampai 4, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 23E Ayat 2, dan Pasal 23F Ayat 1. Lokasinya ada di Jakarta, ibu kota negara. Kapan dibentuk? Lembaga Dewan Perwakilan Daerah mulai dibentuk secara resmi melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada 9 November tahun 2001. Nah, jumlah anggotanya ada 152 orang dengan masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya ada alat kelengkapan. Pertama ada pimpinan DPD RI, merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif hingga kolegial yang terdiri dari 1 orang ketua dan 3 wakil ketua, dipilih oleh anggota di dalam sidang paripurna. Pimpinan DPD RI juga mempunyai tugas antara lain memimpin sidang, menyimpulkan hasil sidang untuk diputuskan, menjadi juru bicara DPD RI, dan memasyarakatkan keputusan DPD RI. Digunakan saat sidang paripurna, saat memimpin rapat alat kelengkapan, dan saat menjadi juru bicara DPD RI di luar. Selanjutnya ada panitia musyawarah. Adalah pimpinan DPD RI yang punya tugas merancang dan menetapkan program dan arah kebijakan DPD RI. Digunakan saat menyusun agenda sidang, saat menentukan jadwal rapat, dan saat menetapkan arah kebijakan kerja DPD RI. Yang selanjutnya ada Komite 1, membidangi otonomi daerah, hubungan antara pusat dengan daerah, serta antar daerah lain, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, serta hukum politik dan hak asasi manusia. Digunakan saat membahas kebijakan-kebijakan mengenai otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, dan hukum politik dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada Komite 2, membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perdagangan, penanaman modal, dan pekerjaan umum. Jadi digunakan saat membahas pembangunan dan perekonomian daerah termasuk pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan, dan infrastruktur. Selanjutnya ada Komite 3. Komite 3 membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenaga kerjaan. Jadi Komite 3 ini digunakan saat membahas dan menindaklanjuti kebijakan, program, atau permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, agama, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, serta ketenaga kerjaan. Selanjutnya itu ada Komite 4 membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi Komite 4 ini digunakan saat membahas APBN, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta lembaga keuangan dan UMKM. Selanjutnya ada panitia perancangan undang-undang, mempunyai tugas untuk menyiapkan rancangan undang-undang inisiatif DPD RI yang akan disampaikan kepada DPR RI. Digunakan saat DPD RI menyusun dan menyiapkan rancangan undang-undang inisiatif sebelum diberikan kepada DPR RI. Yang selanjutnya ada panitia urusan rumah tangga. Ini tugas untuk membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan urusan rumah tangga DPD RI, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekretaris jenderal. Digunakan saat mengatur fasilitas, kesejahteraan, serta tata kelola internal DPD RI. Yang selanjutnya ada Badan Kehormatan atau BK, mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPD RI. Selain itu bertugas juga untuk mengevaluasi atau menyempurnakan kembali peraturan mengenai tata tertib atau kode etik. Digunakan saat adanya pengaduan mengenai anggota DPD RI. Yang selanjutnya ada Badan Kerjasama Parlemen atau BKSP. Itu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, multilateral ataupun bilateral. Digunakan saat ada kerjasama dengan parlemen negara lain, hubungan internasional, dan kunjungan luar negeri. Selanjutnya Badan Pengurusan Legislasi Daerah atau BPLD melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pembahasan dan penyusunan rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah.
Jadi, badan urusan legislasi daerah ini digunakan saat melakukan pemantauan, penelaahan, dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, serta akan menyusun rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah terkait pelaksanaan dan kebijakan legislasi daerah. Selanjutnya, Badan Akuntabilitas Publik atau BAP mempunyai tugas melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi, Badan Akuntabilitas Publik ini digunakan saat menindaklanjuti dan menelaah hasil pemeriksaan Badan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya dalam rangka pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Terakhir, panitia khusus. Panitia khusus dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam sidang paripurna. Jadi panitia khusus ini digunakan saat terdapat permasalahan atau tugas tertentu yang bersifat khusus dan memerlukan pembahasan yang mendalam serta harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas dengan keputusan sidang paripurna. Selanjutnya ada hak DPD. Yang pertama ada hak. Hak ini digunakan oleh anggota DPD untuk meminta keterangan atau penjelasan kepada pemerintah atau lembaga terkait mengenai kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada daerah. Digunakan saat sidang rapat, sidang atau forum resmi ketika anggota DPD meminta klarifikasi atas kebijakan atau masalah daerah. Yang kedua ada hak menyampaikan usulan pendapat. Anggota DPD menggunakan hak ini untuk mengajukan usulan, saran, dan pandangan mereka baik secara lisan maupun tertulis terkait rancangan undang-undang dan isu-isu daerah. Digunakan dalam rapat, sidang atau pembahasan kebijakan, terutama saat menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Yang selanjutnya hak membela diri. Hak membela diri ini digunakan oleh anggota DPD apabila mereka dituduh melakukan pelanggaran. Hak ini memastikan adanya proses yang adil sebelum sanksi diterapkan. Digunakan saat adanya pengaduan mengenai anggota DPD RI. Dan selanjutnya hak protokoler. Hak ini berkaitan dengan tata tempat, penghormatan, kedudukan anggota sebagai pejabat negara. Digunakan saat ada acara resmi, kunjungan kerja, atau kegiatan formal yang melibatkan pejabat negara. Yang selanjutnya hak memilih dan dipilih. Hak anggota DPD untuk memilih dan dipilih dalam jabatan internal DPD. Kapan digunakan? Digunakan saat memilih alat kelengkapan DPD, pemimpin DPD, dan saat anggota DPD dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, hak imunitas. Hak ini menjamin bahwa anggota DPD tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPD asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas ini digunakan saat anggota menyampaikan pendapat, kritik, atau pernyataan resmi dalam sidang dan tugas kedewanan. Selanjutnya, hak keuangan dan administratif. Hak ini mencakup gaji, tunjangan, fasilitas, dan dukungan administratif lainnya yang diperlukan untuk menunjang kinerja anggota DPD. Penggunaan ini bersifat rutin untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi anggota DPD. Hak keuangan dan administratif ini digunakan selama anggota menjalankan masa jabatan dan menjalankan tugas kedewanannya. Selanjutnya ada tugas dan wewenang DPD RI. Yang pertama ada pengajuan usul rancangan undang-undang. DPD RI mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya. Itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 1. Nah, yang selanjutnya pembahasan rancangan undang-undang. DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 2. Selanjutnya, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota DPK. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, agama, dan pajak, serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota DPK. Pertimbangan rancangan undang-undang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 2. Sedangkan pemilihan anggota DPK terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23F ayat 1. Selanjutnya ada pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah
pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 3. Ya, selanjutnya penyusunan prolegnas atau program legislasi nasional. DPD RI menyusun prolegnas mengenai otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya energi dan sumber daya mineral lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22C. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D ayat 3. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.